fonetik. Oke, ini dari Al-Maliki ya, berarti pertemuan kedua. Kita lanjut latihan soal. eh, Kemarin kita udah bahas sekitar 16 soal, sekarang kita kemungkinan juga bahas sekitar 16 soalan atau lebih sesuai sama waktu yang sudah sepakati jam 9 nanti selesai berapa soal gitu. Oke, sekarang saya share screen dulu biar kelihatan soalnya. Apakah sudah terlihat di layar kalian, teman-teman? Udah, Kak. Dan nanti kalian sama ya, kalian bisa antusias jawab-jawab di komen atau langsung open mic juga nggak apa-apa. Nanti tinggal langsung jawab aja. Kita lanjut mulai dari nomor satu. Yuk kita nalar dulu nih dari eh, pernyataan yang diketahui terus pertanyaannya apa, kita cari jawabannya. Yang nomor satu dulu, kita baca. Semua pendonor harus berbadan sehat. Sebagian pendonor memiliki golongan darah O. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa, nah jawabannya apa nih? A, B, C. Kita simpulkan. Semua pendonor Ah, A, ah, yakin? Yakin A. Ada yang punya jawaban lain? C. Yang mana? A. Tetap A. C Sebagian kayaknya. orang yang bergolongan darah O dan dan menjadi pendonor badannya sehat. Sebagian orang yang bergolongan darah O. Jadi cuma sebagian aja. Sebagian yang mendonorkan. Sebagian orang yang bergolongan darah O dan menjadi pendonor. Sebagian aja berarti. Jadi sebagian lain golongan darah O yang menjadi pendonor itu nggak sehat gitu. Jadi kan di sini kan per premisnya atau pernyataannya itu kan semua pendonor harus berbadan sehat. Jadi semua yang donor itu harus berbadan sehat. Enggak tahu apapun apapun golongan darahnya dia itu harus badannya sehat. Nah, di sini sebagian pendonor hanya sebagian aja itu golongan darahnya O. Jadi kan yang donor nggak cuma golongan darah O, ada A, ada B, ada AB. Gitu. Jadi kesimpulan yang paling tepat adalah ada yang jawab lain nggak? Oke, Aish jawab C. Sufa jawab C. Oke, jadi jawabannya betul. Yang C. Jadi semua pendonor yang bergolongan darah O harus berbadan sehat. Ini ya. Jadi semua pendonor, jadi semua orang yang donor itu harus berbadan sehat. Semua pendonor yang bergolongan darah O harus berbadan sehat. Ya, karena kan tadi jadi semua orang yang golongan darah O dan dia merupakan pendonor, dia itu harus sehat. Jadi bukan yang A ya. Kalau A ini sebagian orang yang bergolongan darah O dan menjadi pendonor. Jadi hanya sebagian orang pendonor berbadan sehat dong. Maksudnya sebagian pendonor yang juga merupakan golongan darah O berbadan sehat. Jadi salah. Jadi semua orang yang menjadi pendonor itu harus sehat karena di sini ya premisnya ini. Jadi semuanya itu harus sehat. Semua yang pendonor itu harus sehat. Sebagian yang donor itu golongan darah O. Jadi ada yang lain juga. Kan yang dibutuhin kan nggak cuma golongan darah O. Ada yang butuh A, ada yang butuh B, butuh AB. Tuh. Paham ya ini ya? Tadi udah ada yang jawab benar. Udah ada Aish, ada Sufa, ada Vidya. Terus kita lanjut ke yang nomor 2. Semua binatang adalah makhluk hidup. Makhluk, semua makhluk hidup akan mati. Kuda adalah binatang berekor. Tidak semua binatang berekor bisa memanjat. Dapat disimpulkan bahwa jawabannya apa nih? Ada yang jawab B, B. B, kuda tidak dapat memanjat pohon. B semua nih jawabnya. B. Yang mana? B. 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 Yang mana kok jadi nggak yakin sih? B. Kuda tidak C. dapat memanjat pohon. Kuda tidak dapat membuat kuda tidak dapat memanjat pohon.
Jadi cuman menyimpulkan dari ini aja berarti. Cuma nyimpulin dari sini. Padahal kan premisnya dari sini. Nah, dari sini nih, dari awal sampai akhir kamu simpulkan apa kesimpulannya berarti. D. Yang D. E. Kok D Iya, cak kamu eding. ngejelasin apa gak denger nih? D apa B? D. Kuda mungkin akan mati atau kuda tidak. Eh, B, nggak B. jadi, Ding. Pal, pil, gimana sih? Pilgan D dan E nggak kelihatan, Kak. Masa nggak kelihatan di kalian? Kelihatan kok. Kelihatan kan? B aja deh. Ya. Gimana sih, Aish? Kok jadi B? Oke, oke, oke. Jadi jawabannya adalah tadi nggak kelihatan. Oke. Jawabannya itu yang ini, yang D. Kuda mungkin akan mati. Jadi kamu nyimpulin tuh dari awal nih, dari awal banget. Semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Kuda adalah binatang berekor. Jadi binatang kan berarti makhluk hidup. Kuda adalah binatang berekor. Nah, terus berarti kan masuk ke sini lagi, binatang. Kuda adalah binatang berekor. Jadi kuda merupakan binatang. Nah, semua binatang adalah makhluk hidup. Makhluk hidup akan mati, ya kan? Jadi kuda itu akan mati, ya kan? Karena kuda kan merupakan binatang, binatang berekor. Jadi kuda itu merupakan binatang. Tidak semua binatang berekor bisa memanjat. Ini tuh kayak cuman biar kamu terkecoh. Jadi kesimpulannya tuh kayak kamu harus dari awal sampai sini menyimpulkannya. Tidak semua binatang ini hanya hanya kayak pengecoh gitu. Saya kasih hijau deh. Ya kok duanya jadi ada hijau-hijaunya. Pengecoh. Jadi kamu nyimpulnya dari awalnya yang ada semua-semuanya sampai dia. Nah, di sini kan kuda adalah binatang berekor. Ya kan kuda adalah binatang. Nah, binatang tadi apa? Binatang itu semua binatang adalah makhluk hidup. Semua binatang adalah makhluk hidup. Ntar. Nah, makhluk hidup tadi kenapa makhluk hidup? Semua makhluk hidup akan mati. Jadi kesimpulan yang tepat itu adalah kuda mungkin akan mati. Kuda tidak dapat memanjat pohon. Kalau tidak dapat itu kan pasti tidak dapat ya. Kalau di sini dia ini adalah tidak semua binatang bisa memanjat. Tidak semua binatang berekor itu bisa memanjat. Jadi kita juga bisa mastiin kuda itu adalah binatang berekor yang bisa manjat atau enggak. Jadi kan di sini kan enggak semua, jadi sebagian. Sebagian binatang berekor tuh bisa manjat. Jadi kita nggak bisa nyimpulin bahwa kuda tidak dapat. Kalau tidak dapat kan pasti pasti nggak bisa kan? Udah pasti kan? Nah, jadi di sini dia salah. Kalau di sini dia kesimpulan apa namanya? Kuda mungkin tidak dapat memanjat pohon bisa. Itu bisa bisa jadi jawaban. Kalau di sini ada kuda mungkin. Jadi kan di sini nggak pasti kan? Nah, nggak pasti. Jadi di sini dia tulisannya kan dia kuda tidak dapat. Jadi bisa dipastikan di kalimat ini tuh kuda pasti tidak dapat. Kuda nggak bisa memanjat pohon. Tapi di sini kan kita nggak bisa nyimpulin apakah di sini ini hanya kuda. Tapi kan nggak bisa karena di sini kan premisnya apa? Tidak semua binatang berekor bisa memanjat. Jadi sebagian yang lain tuh bisa bisa memanjat. Binatang berekor kayak tupai itu kan bisa dia. Jadi nggak bisa dipastiin kalau kuda adalah adalah kuda tidak dapat memanjat pohon. Tapi kalau kamu langsung mikir ke dunia nyatanya ya bener. Cuman kita itu kalau menalar analitik itu kalian jangan jangan campurkan pengetahuan yang udah kalian dapat di dunia nyata sama di soal. Karena kalau di soal ini kita tuh ngerjainnya hanya fokus informasi yang ada di soal aja, segini aja. Terus kamu simpulkan. Jadi jangan kamu campur sama pengetahuan yang udah kamu dapat. Kalau kamu kan udah tahu pasti ya. Kuda itu binatang gak bisa manjat. Iya, tapi kita itu kalau eh, tentang penalaran analitik itu kalian harus ambil informasi yang hanya sekian aja ini, cuma segini aja dari soal.
soal cuma menyajikan informasi segini ya kalian nalar dari informasi ini aja. Jangan kamu campur sama pengetahuan yang udah kamu tahu. Jadi cukup segini aja. Jadi kamu simpulkan hanya segini. Jangan kamu campur kalau kamu kan udah tahu, Pinat. Kuda itu nggak bisa manjat. Iya. Nah, tapi kalau penalaran analitik itu emang kamu cuma bisa menyimpulkan sekian aja nih. Dari informasi yang disajikan di soal, kamu simpulkan. Jangan kamu campur-campur sama informasi yang sudah kamu. Tapi ya, tapi itu mungkin Kak. Berarti ada kemungkinan kuda nggak mati. Berarti kuda bisa nggak mati. Oke, sip. Cukup segini. Semua makhluk hidup akan mati. Oh iya, di sini harusnya mungkinnya terhapus ya. Tapi kalau di sini dia nggak ada mungkinnya, dia nggak benar. Kayaknya mungkinnya kita hapus deh, biar pasti. Kalau kuda bukan makhluk hidup kan nggak ini. Kuda dapat memanjat juga nggak pasti. Kuda dapat memanjat juga belum pasti. Tidak semua binatang berekor akan mati, pasti mati. Jadi kita hapus mungkinnya ya. Karena di sini semua makhluk hidup itu akan mati. Oke, nice. Siapa tadi yang ngoreksi? Siap, saya salah. Emot hormat ceritanya. Ais, tadi yang ngoreksi Ais juga ya. Berarti ada kemungkinan kuda nggak mati. Oke. Oke, nice, nice, nice. Betul, betul Ais. Jadi tadi mungkin juga ini ya salah ya karena nggak ada yang benar tadi opsinya kalau dia ada mungkin karena di sini semua makhluk hidup akan mati. Jadi pasti semuanya akan mati ya. Oke, jadi tadi mungkinnya kita hapus aja. Kalau ada mungkinnya jadi nggak benar semua nanti. Oke, betul Ais. Makasih koreksinya Ais. Oke, lanjut yang nomor 3. Nomor 3 nih. Kelihatan nggak? Oh ya. Apa jawabannya? B. 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 Betul, betul, betul. Lanjut. Saya Oke, kayaknya nggak perlu dibahas ya, udah benar semua. Oke, B, 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 Sultan B. Oke, oke, nice, nice, nice. Betul semuanya. Langsung yang nomor 4. apa sih? Nomor 4. Jika pagi hari hujan, maka Winda mengendarai mobil ke kantor. Jika bensin habis, maka Winda pergi ke pom bensin. Winda tidak mengendarai mobil ke kantor atau Winda tidak pergi ke pom bensin. Dapat disimpulkan bahwa apa? Jawab siapa nih? Udah jawab. B. B, 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 Sultan B, Daima, Daya B. Jika pagi hari tidak hujan, maka Winda tidak mengendarai mobil ke kantor. Eh, jadi di sini tuh, ini kan premisnya tuh ini. Terus ada ini tuh kayak kalau kalau dia dikasih pernyataan ini, jadi kesimpulannya apa ini? Nah, kan dimulai dari sini. Simpulan dari sini. Nah, tadi kan informasinya ini nih, dari jika sampai dari sini ini. Informasinya ini. Informasinya itu dari jika pagi hari hujan, maka Winda mengendarai motor. Jika bensin habis, maka Winda pergi ke pom bensin. Nah, selanjutnya adalah kalian disuruh menyimpulkan dari pernyataan ini. Nah, kalau Winda tidak mengendarai mobil ke kantor atau Winda tidak pergi ke pom bensin, nah kesimpulannya apa? Maka apa ini? Nah, di sini kan ada ini ya, ada atau nih, ada atau. Jadi kalau ada atau, kalian juga berarti ada dua kemungkinan juga ini. Jadi kalau ini nanti kesimpulannya apa, atau Winda kalau ini kesimpulannya apa, itu. Jadi kalian cari yang ada ataunya nih. Nah, ini ada atau di sini. Yang C. Ada atau.
Nah, apakah benar? Coba kita lihat. Winda tidak mengendarai mobil ke kantor. Yang tentang mobil tadi ini ya. Kalau dia mengendarai mobil ke kantor, berarti pagi hari hujan. Nah, di sini dia tidak, berarti pagi hari tidak hujan. Pagi hari tidak hujan. Oke, betul. Terus yang kedua ataunya setelahnya Winda tidak pergi ke pom bensin. Kalau dia nggak pergi ke pom bensin, berarti apa? Sebabnya bensinnya berarti masih ya. Berarti bensinnya tidak habis. Oke, jadi yang benar, apakah ada atau lagi? Nggak ada kan? Nah, udah pasti. Benar ini. Yang C. Jadi kalau ada atau, pernyataannya yang harus kita simpulkan itu ada ataunya, kita cari yang ada ataunya. Kalau di sini dia dan, kamu cari yang ada dannya. Mana dan? Nah, ini dan. Kalau dia hanya tentang Winda tidak pergi ke kantor, nah berarti kamu tinggal simpulin aja. Yang mana? Berarti yang ini. Kalau dia nggak pergi kantor, nggak pergi kantor, nggak mengendarai mobil kantor. Kalau kalau cuma satu satu berarti juga satu aja. Tapi kalau dia ada atau ada dan, kamu cari yang sesuai sama pernyataan yang ditanyakan tadi. Ada nggak yang jawab C? Yang jawab C, oke, Petung Prabu jawab C. Terus Manggala C, Intan Nasyad C, C, Sultan C, Seva C. Oke, betul. Betul ya? Terus yang nomor 5. Ah, ini mengurutkan nih. Nah, coba nih. Kalian kerjain dulu deh. Dibaca, kerjain. Bak udah pada mateng yang ngurut-ngurutin seperti ini. Mbak, saya tunggu. Cepet banget. C. Seva C. Oke, terus yang lain. Kok ke A itu? Ikut. Ikut-ikutan doang. Yang lain gimana yang lain? C, Vidya C, Manggala C, Nabila C. Ini udah pada ngurutin berarti ya? Udah pada jawab C semua nih. Oke, C semua. Jawabannya yang C. C adalah cinta. Nah, ya kita bahas dulu nih. Betul jawabannya yang C, kuncinya yang C. Pada blog pameran Gucci terdapat 6 toko E, F, G, H, I, J dan disusun secara acak. Dengan ketentuan A, toko G di antara toko H dan E. Kalian cari aja G yang di antara H dan E. Mana nih? Ini G-nya di samping. Jadi nggak benar, ini di sampingnya G, F. Salah. Sampingnya G, H, E. Oke, bisa di-keep dulu nih yang C. H, E, G. G-nya nggak di tengah. Salah. G, E. Oke. Udah ya, kalian cuma lihat opsi. Lihat pernyataan ini aja udah langsung ketemu jawabannya ya? Oke, pantesan jawabnya cepet. Oke, betul. Gampang berarti. Langsung betul. Oke, bener semua. Sekarang yang nomor 6. Bentar. Saya turunin ke bawah biar kelihatan. Nah, nah ini yang nomor 6. Nomor 6. Jawabannya yang mana? C. C. B. Ya? Yang mana? Ada yang jawab C, ada yang jawab B. Ais B. Manggala B. Yang lain C. B. E, B, Intan B, Anggun, Ainun B, B. Oke. Kita bahas, yuk. Pita Duma dia adalah satu kelompok dalam pertunjukan tari Gambyong. Mereka akan menampilkan pertunjukan dengan formasi sebagai berikut.
A. Vita berada di sebelah kiri Duma. Dita berada di ujung kiri. Oke, dia di ujung kiri. Dita semua, oke. Tia berada di antara Vita dan Dita. Tia di antara Vita dan Dita berarti Dita, terus Tia, terus Vita. Tia, Tia, di sini nggak Vita. Oke, yang bener yang B. Langsung ya. Langsung bener. Langsung bisa nih, gampang. Jawabannya bener. Kalian udah jawab B semua. Oke, betul. B semua. Gampang. Yang selanjutnya, yang nomor 7. Nah, ini juga gampang nih. Jawabannya yang mana? A. A. Nomor 7 ya. Oke, A. Ya, ini gampang banget. Ini udah pertanyaan ini udah ada di dalam soal, udah ada di dalam soal, udah ada di dalam teks ya. Ini ya. Siapakah yang mengambil parfum dan coklat? Ya, di sini udah ada nih. Ita mengambil parfum dan coklat. Nah, apakah yang lain ada lagi? Gak ada kan? Setelah dibaca, cuma Ita tok yang ambil. Udah berarti jawabannya Ita. Selesai. Bang, nomor 7 nomor. Selanjutnya nomor 8. Dah. A. Daripada jawab A ya. Hilman. Hilman. Oke. Kok cepat A. kalian jawabnya? Ini udah pernah dibahas kah? Belum deh kayaknya. Sebuah kelas privat kelompok bimbingan belajar terdiri atas 5 orang anak. Hari ini mereka ada jadwal belajar bersama. Hilman datang sebelum Marni. Marni datang sesudah kakak. Tetapi sebelum Udin. Kakak datang sesudah Hilman. Hilman, kakak, Marni berarti ya. Tetapi Ketiga tuh sebelum siapa sih, Ton? Udin. Ririn datang sesudah Udin. Berarti Barisan yang benar ya, yang paling ketiga paling pertama siapa? kali bertanya kan anak yang pertama kali datang. Hilman. Oke, betul. Daripada jawab Hilman semua. Oke, jawabnya Hilman, 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 Hilman. A. Oke, betul. Betul, lanjut. Nomor 9. Oscar, Oscar, Oscar. Pada sebuah olimpiade kimia, 5 peserta berkompetisi untuk mendapatkan nilai tertinggi. Nilai Amar lebih melebihi nilai yoga. Amar melebihi nilai yoga. Kita tulis deh. Ya. Dan Amar lebih dari yoga. Kemudian, tetapi tidak melebihi nilai Oscar. Jadi Oscarnya depan. Oke, paling depan. Sedangkan nilai Bahar di bawah Rio, tetapi di atas Oscar. Di atas Oscar ya. Bahar di bawah Rio berarti R dulu, baru B, baru O. Oke, yang ditanya adalah peserta yang berada di urutan ketiga. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga itu si O. O itu siapa? O itu Oscar. Oh, udah. Jawabannya yang A. Kalian pada jawab A. Apakah ada yang lain? Oscar. 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 Soalnya yang ketiga. Ya, salah lagi. Siapa yang salah nih? Fazil. Kenapa Zil? Jawab apa Zil? Panda. Apalah. Fazil tuh jawab apa emang? Zil. Masa gak Oscar tadi jawabnya? Di Fazil. Salah ya? Nah, jawabannya yang Oscar ya, yang bener ya. Diurutin dulu aja. Terus yang nomor 10. Di bawah sini opsinya. Tak turunin dulu deh.
Sebentar, sebentar. Nah, udah. Sudah, nih nomor 10 dulu. Oh, udah pada jawab sih, Kak. Perasaan baru diturunin. Udah. Semuanya udah dibahas, belum kan? Siska itu B ya, 10 B. Satu yang paling banyak adalah, lah soalnya ini ya. Sepatu milik Siska lebih banyak dari milik Hendry dan Pandu. Sepatu milik Anjar sama banyaknya dengan sepatu milik Pandu. Sepatu milik Erwin lebih banyak dari sepatu milik Pandu. Erwin lebih banyak dari Pandu, oke. Tetapi tidak lebih banyak dari sepatu Siska. Masih top ya dia ya. Si Siska masih top. Oke, terus sepatu milik Hendry lebih banyak dari sepatu milik Anjar. Nah, tapi Hendry ini dia lebih sedikit dari Siska. Jadi, sepatu yang paling banyak adalah sepatu Siska. Oke, bener. Gampang berarti. Emang pertanyaannya yang gampang, makanya jawabnya cepet. Oke, betul semua. Sekarang yang nomor 7. Nah, ini. Coba dulu. Diurutin. Insting. Dicoba dulu. Udah ada yang jawab? A, A, A. Udah diurutin belum nih? Gimana? Benar yang A, yakin. A, A, A. Udah. Oke, tunggu dulu. Ada yang jawab lain nggak nih? Masih A. Bener, cok. Pekalongan banget, Subil. Eh, pekalongan banget. Iya, cok. Coba deh, yang lain ada nggak jawaban yang lain? Juga bener kayak. Aduh, aduh. Yang mana ada yang bener? Coba deh, ini kan udah ada pernyataan ya. 7 orang JKLMNOP berdiri dalam suatu antrian yang menghadap ke sebuah loket. Udah ada ini ya, udah ada pernyataan, ketentuan-ketentuannya, letak-letaknya di mana. Nah, terus kita ke pertanyaan langsung. Jika M dan L berturut-turut berada di urutan keempat dan kelima dalam antrian tersebut, manakah yang pasti benar? Jadi kita letakkan dulu nih yang udah disesuaiin nih. Dia di keempat sama kelima. Kita sesuaiin dulu nih. Nah, coba ini tak bikinin kolom urutan biar lebih jelas. Bentar. Beh. Aduh, mana dah? Kasih kolom dulu. Berapa orang tadi? 7 ya. Bikin tabel 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, kita taruh sini nih.
Tadi yang keempat itu satu, dua, tiga, empat. Empat di sini ya. Empatnya itu siapa? Empatnya itu M. Di sini M. Sebelahnya ada L. Nah, kita tinggal sesuaiin lagi sesuai sama pernyataan di sini. Apa di sini? N terletak di depan O. Ini belum ada N. Kita nanti dulu N-nya. Ada satu orang berdiri di antara L dan P. Ini udah ada L. Kosong. Jadi di sini dia P. Oke, paham ya? Terus M berada tepat di belakang C. Nah, di sini berarti C. Ya kan? Dia kan M-nya tepat di belakang. Jadi depannya C. Depannya C. Depannya M itu adalah C. Nah, terus apa lagi nih? O berada di belakang K dan N. Jadi K sama O-nya. K sama N itu depannya si O. Nah, N terletak di depan O. Oke, jadi karena K sama N di depan O, di sini udah penuh semua. Jadi O pasti di sini. K sama N itu di sini sama di sini bisa ditukar-tukar. Kan di sini nggak ada ketentuan kan? Di sini nggak ada ketentuan pasti di mana letak si K sama N. Di satu apa dua. Jadi di sini tuh bisa K atau N. Dan di sebelah sini juga bisa K atau N. Jadi belum pasti. K sama N di satu atau di dua. Bisa di satu, bisa di dua. Nah, terus kita disuruh nyari apa? Manakah yang pasti benar? Yang pasti. Jadi kita cari yang pasti-pasti aja nih. Nah, cari yang pasti-pasti aja. Di sini. Nah, pakainya yang ini berarti. Jadi sesuaiin sama opsi-opsi di sini. K berada di urutan ke satu. Belum pasti, dia bisa di kedua, jadi belum benar. N berada di urutan ke satu, masih belum benar, karena bisa di dua. O berada di urutan ke-6. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sini. Jadi, O benar, yang C yang benar. O berada di urutan ke-7. 7 itu P, salah. P berada di urutan ke-6. Salah, P itu di ke-7. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Ada nggak sih yang jawab C? Um, kok malah Sultan C. Oke, Sultan benar. Sefa benar. Lah, Ais nggak ini nih. Dia pelin-pelan ya, si Ais nih. Harus yakin dong, Ais. Kalau belum yakin, koreksi lagi. C. Coba semua aja. Aduh, kok nambah dicoba? Ais, alamak. Kalau masih belum yakin, diurutin lagi. Jangan langsung cap cip cup aja. Ini kan udah ada yang pasti nih. Di pertanyaan kan udah ada nih. Jika dia ini letaknya di sini sama di sini, 4 dan 5 M sama L, terus mana nih yang pasti lagi? Yang letaknya pasti-pasti lagi nih di opsi ini yang benar tuh yang mana? Tinggal kamu urutin aja, ya kan? Dan diurutin sesuai sama pernyataan di sini. Ais, kekuatan cap cip cup. Ais. Nanti pas tes itu jangan cap cip cup lagi ya. Kalau emang waktunya udah mau kehabisan banget waktunya nih, kalian ya cepet-cepet gak apa sih soalnya kan nggak ada pengurangannya tapi kalau masih ada waktu banyak ya kalian tetap tetap dikerjain tapi kalau misalnya ada satu soal kalian bingung nih di satu soal ini kamu bingung masih nggak pasti tapi kamu udah nyoret-nyoret kan ya udah kamu keep kamu lingkarin di coret-coretan kamu oh di sini nih masih belum selesai kamu terus skip skip ke soal berikutnya jangan di soal ini terus sampai habis waktunya eman dong waktunya cuma segitu tok terus ngerjain soal banyak kan emang jadi mending kalau kalian udah stuck nih belum ketemu ketemu opsi yang benar udah kalian lompat aja tapi ini dilingkarin kamu udah kerjain sampai mana nanti nanti kalau kamu balik ke soal ini lagi kamu tinggal koreksi ya kan tinggal ngoreksi aja gampang jadi jangan berkutat di satu soal terus habisan waktu nanti eman waktunya sekarang yang nomor 12 13 12 dan 13 yuk 12 dulu. Oke kakak iya kakak ayo yang nomor 12 nomor 12.
B. B. Nomor 12. Udah jawab B ya. Ntar. Siapa yang jawab B? Ais, Sultan, Seva, Intana. Jangan ikut-ikutan ini ya. Jangan cuma makmum aja gitu. Kalau bisa punya jawaban yang lain nggak apa-apa. Tapi kita coba cek dulu nih. Ya emang jawaban B yang bener ya pasti jawabnya banyak yang B. Semua sepeda motor mengeluarkan asap. Semua sepeda motor mengeluarkan asap. Kemudian sebagian sepeda motor boros bahan bakar. Kesimpulan yang tepat adalah sebagian sepeda motor boros bahan bakar. Jadi sebagian yang mengeluarkan asap boros bahan bakar. Oke, betul. Jadi hanya sebagian yang mengeluarkan asap boros bahan bakar. Kan semua sepeda motor mengeluarkan asap. Oke. Sebagian sepeda motor boros bahan bakar. Sebagian sepeda motor boros bahan bakar berarti sebagian sepeda motor itu sebagian bahan bakar, gimana sih? Sebagian yang mengeluarkan asap boros bahan bakar ya. Sebagian yang mengeluarkan asap boros bahan bakar. Oke, betul. Enggak, belibet-belibet sih. Adakah yang jawab lain? Enggak, Kak, beneran dari diri sendiri ini. Oke, betul. Oke, Seva. Divalidasi. Oke, nice. Terus yang nomor 12. Udah bener ya? D. Yang D. Hmm. Ya, 13 D. apa? 13 apa? 13? D. 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 Oke, D. Kualitas. Hmm. Jika penggunaan bahan bakar fosil berkurang, polusi udara menurun. Penurunan polusi udara menyebabkan kualitas udara meningkat. Penurunan polusi udara menyebabkan kualitas udara meningkat. Kesimpulan yang paling tepat adalah kualitas udara meningkat selalu disebabkan turunnya penggunaan bahan bakar fosil. Oke, betul. Penggunaan bahan bakar yang fosil berkurang, polusi udara menurun. Penurunan polusi udara menyebabkan kualitas udara meningkat. Jadi kualitas udara meningkat selalu disebabkan turunnya penggunaan bahan bakar fosil. Oke, betul. Bentar. Penggunaan bahan, ini sama nggak sih? Penggunaan bahan bakar fosil yang berkurang menyebabkan meningkatnya kualitas udara. Kualitas udara meningkat selalu disebabkan turunnya penggunaan bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil yang berkurang tidak mempengaruhi kualitas udara. Salah kalau ini. Karena kan dia menyebabkan. Tidak mempengaruhi, ini salah ya. Tidak mempengaruhi, ini salah. Nah, terus penurunan udara tidak meningkatkan kualitas udara. Meningkatkan dia. Karena dia kan udara meningkat. Kemudian di sini nih. Antara C sama D kita beda dulu. Kualitas udara meningkat selalu disebabkan turunnya penggunaan bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil yang berkurang menyebabkan meningkatnya kualitas udara. Kualitas udara meningkat selalu disebabkan turunnya penggunaan bahan bakar fosil. Sini ada kata selalu. Selalu disebabkan bahan bakar fosil. Jika penggunaan bahan bakar fosil berkurang, maka polusi udara menurun. Penurunan polusi udara menyebabkan kualitas udara meningkat. Kualitas udara meningkat selalu disebabkan turunnya penggunaan bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil yang berkurang menyebabkan meningkatnya kualitas udara. Kalian lebih banyak jawab mana nih? C apa D? Bedanya C sama D apa? C. Kalau C itu pemain tunggal,
Kalau D, semua lomba isinya pemain tunggal. Kayak E, Kak. Kayak E, kayak E, kayak E. Pemain tunggal di lapangan, kalau D, pemain tunggal. Apa jadi pemain tunggal gitu? Kalau di sini kan dia selalu disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil yang berkurang. Jika bahan bakar fosil berkurang, polusi udara menurun. Penurunan polusi udara menyebabkan kualitas udara meningkat. Kualitas udara meningkat selalu disebabkan turunnya penggunaan bahan bakar fosil. Apakah selalu? Kualitas udara kan dia nggak cuman disebabkan oleh ini aja, bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil berkurang. Kualitas udara meningkat selalu disebabkan hmm, kemudian menyebabkan meningkatnya kualitas udara. Kualitas udara meningkat selalu disebabkan turunnya penggunaan bahan bakar fosil. Kayak sama ya. Tapi saya juga lebih condong ke sini. Selalu disebabkan turunnya penggunaan bahan bakar fosil. Kalian lebih banyak jawab yang mana? Yang C. C, Kak. Maaf, kepencet caps lock. Oke, oke, oke. Jawabannya yang yang C. Kualitas udara meningkat selalu disebabkan turunnya penggunaan bahan bakar fosil. C ya. Sepakatin jawabannya yang C. Nomor 14. 14 apa? Kok udah jawab 14? Kok udah jawab yang 14? Kita tuh baru bahas yang nomor 15, nomor 13 kok jadi udah pada jawab 14 gimana sih? Bentar dong, pelan-pelan dong. Jawab yang 13 nggak dijawab nih. Ya udah, apa nih jawabannya? Cuma ada 4 opsi. Semua pertandingan berlangsung di lapangan. Sebagian pertandingan diikuti pemain tunggal. Simpulan yang tepat adalah kalian jawabnya yang C, nomor 14. Semua pertandingan yang diikuti pemain tunggal berlangsung di lapangan. Semua pertandingan berlangsung di lapangan. Sebagian pertandingan diikuti pemain tunggal. Jadi semua pertandingan yang diikuti pemain tunggal berlangsung di lapangan. Nice. Betul. Udah tadi di atas. Nah, yuk yang nomor 15. Gedein deh, biar kelihatan. Hmm, udah. Jawabnya apa nih? Ah, enggak sih. Coba yang lain jawab juga. Pada jawab apa? Ya juga kayak, yang mana nih yang benar? Yuk, bentar-bentar makanya pelan-pelan. Yang lain juga jawab.
Pada jawab apa nih? D. Sufa D. Yang lain yuk, yang lain yuk, yang lain kayak bener kabeh. Fazli, Manggala, Petung. Mana yang nggak pada jawab? Sekar, Seva, Nismala, Ainun. Kok Fazli sih? Fazil ya, kok Fazli. Fazil A. Terus siapa nih? Nabila D. Seva D. Fazil A dan D. Gimana dah? Terus jadi D. Oke, kita bahas dulu yang nomor 15. Bentar. 15. Hanya jika berbakat dan bekerja keras, seorang atlet dapat sukses sebagai atlet profesional. Berikut adalah kesimpulan yang secara logis dapat ditarik dari pernyataan di atas. Jika seorang atlet berbakat dan bekerja keras, yang A, jika seorang atlet berbakat dan bekerja keras, maka ia akan sukses menjadi atlet profesional. Tadi apa? Hanya jika berbakat dan bekerja keras, seorang atlet dapat sukses sebagai atlet profesional. Terus, jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, maka ia tidak berbakat. Enggak ya ini ya. Soalnya kan di sini kan dan, jadi harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Ini enggak, terus yang C, seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, maka ia bukan pekerja keras. Itu juga belum dua nih. Ya, bisa disimpulkan kalau dia tidak sukses. Karena di sini harus dua, di sini bukan pekerja. Di sini hanya tentang pekerja keras tok. Pekerja keras apa enggak? Terus yang D. Jika seorang atlet tidak berbakat atau tidak bekerja keras, maka ia tidak akan sukses sebagai atlet profesional. Jika seorang atlet tidak berbakat atau di sini atau dia atau tidak bekerja keras, maka ia tidak akan sukses sebagai atlet. Hanya jika berbakat dan bekerja keras, seorang atlet dapat sukses sebagai atlet profesional. Jadi kan harus dua-duanya ya. Hanya berbakat dan bekerja keras. Jadi kalau berbakat tok, sini dia belum bisa sukses. Kalau dia nggak bekerja keras juga. Tapi kalau cuma bekerja keras tok, nggak punya bakat, juga dia nggak bisa dikatakan kalau dia sukses sebagai atlet profesional. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang A. Siapa yang jawab A? Siapa yang jawab D? A. Kok nggak A ya D? Kalau nggak A ya D. Nggak tahu deh. Oke, betul. Yang A. Jadi ini kan dia atau ya. Kalau di sini kan dia dan. Jadi kan harus harus dua-duanya. Kalau dia dikatakan sukses. Oke, yuk kita lanjut yang nomor 16. Yuk, semangat-semangat. Yuk, ayo semangat yuk. Bisa bener semua. Yuk, petung. Jawab petung. 16 sama 17. Gak apa-apa, salah di sini. Masih belajar. Tapi nanti pas pas ujian matematika jangan salah-salah lagi ya. Yang serius. Belajar mah salah-salah nggak apa-apa ya. Yuk lanjut nomor 16 sama 17 Sepa. Dan lain-lain. Dan yang lain. Ais, Fazil, Dialova, Danish,
Sekar, Chelsea, Givari, yuk. Raka, baca sama di berapa nih? 16. Tunawicara itu dia punya keterbatasan, dia belum gak bisa berbicara. Ya bahasa kasarnya tuh bisu gitu. Jadi kayak ya, pasti kayak ini. Murid yang pandai dalam matematika lebih mudah belajar bahasa. Orang yang tinggal di negara asing lebih lancar berbahasa dalam eh maaf, lebih lancar berbicara dalam bahasa yang dipakai di negara tersebut. Tati lancar berbicara dalam bahasa Inggris. Waduh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi, mungkin Tati tunawicara. Hmm, kenapa dia tunawicara orang dia lancar berbicara bahasa Inggris? Salah ya. Terus mungkin Tati tidak pernah tinggal di luar negeri. Orang yang tinggal di negara asing lebih lancar berbicara dalam bahasa yang dipakai negara tersebut. Mungkin Tati tidak pernah tinggal di luar negeri. Berarti lancar aja. Malah dia harusnya mungkin. Tidak mungkin Tati pernah tinggal di luar negeri. Kenapa tidak mungkin? Tidak mungkin tidak mungkin Tati pandai dalam matematika. Murid yang pandai dalam matematika lebih mudah belajar bahasa. Jadi kemungkinan ini dong Tati kan dia eh, lancar bahasa Inggrisnya, lancar bahasanya ya. Jadi harusnya ini mungkin Tati itu pandai matematika. Ininya salah ya. Jadi harusnya mungkin. Ini salah. Tidak mungkin Tati pernah tinggal di luar negeri. Kenapa tidak mungkin? Orang yang tinggal di negara asing lebih lancar berbicara dalam bahasa yang dipakai di negara tersebut. Kalau ini pasti nggak mungkin ya salah ini. Karena dia lancar bicara atau kasih warna ini deh. Coret aja deh. Nih. Terus antara dua ini berarti mungkin Tati tidak pernah tinggal di luar negeri. Tidak mungkin Tati pernah tinggal di luar negeri. Kayak ini yang kurang tepat gak sih ini? Masa nggak mungkin? Jadi kan mungkin aja dong. Mungkin mungkin dia tinggal di luar negeri, pernah tinggal di luar negeri kan di sini di pernyataan yang kedua ini kan orang yang tinggal di negara asing lebih lancar bahasa tersebut, bahasa di negara itu. Karena Tati lancar bahasa Inggris aja kan kemungkinan Tati itu pernah tinggal di Inggris, ya kan? Kemungkinan dia pernah tinggal di Inggris. Kalau di sini kan tidak mungkin Tati pernah tinggal di Inggris. Jadi ini juga nggak tepat ini, coret. Jadi udah pasti ya yang benar tuh ya ini. Tinggal satu aja nih opsinya. Mungkin Tati tidak pernah tinggal di luar negeri, tapi kayak ini mungkin. Jadi kan masih ada kemungkinan dia pernah tinggal di luar negeri. Kalau ini kan tidak mungkin Tati pernah tinggal di luar negeri kan kayak nggak mungkin. Kayak nggak pernah berarti. Nggak pernah berarti gitu. Kalau tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi yang pasti benar itu yang B. Jawabannya. Ada yang jawabnya nggak tadi? B mungkin. Panggala B. Fazil B. Ais B. B. Petung D atau B. D. Kok D jadinya? B. Mungkin Tuti orang Inggris. Tapi. Iya, bisa kemungkinan ya. Bisa jadi. Jadi jawaban yang tepat yang ini ya. Yang B. Mungkin Tati tidak pernah tinggal di luar negeri.
Nah, terus yang nomor 17. Oh, nomor 17. Kita bahas sampai nomor 20 kalau cukup nanti. 17. Jawabannya apa? 17. C. Manggilnya C. Intan C. Vidya C. Pada jawab C ya. Kita bahas. Semua penyanyi lagu Melayu pandai berpantun. Penyanyi yang bernama Nurbaya tidak dapat mengucapkan pantun saat di panggung. Maka, semua penyanyi lagu Melayu pandai berpantun. Jadi, Nurbaya bukan penyanyi lagu Melayu. Oke, betul. Yang C. Sepertinya ini tidak ada yang terkecoh. Nah, betul. Jawabannya yang C. Terus yang nomor 18. Semua insinyur sipil pandai matematika. Susanto bukan insinyur sipil. Maka, semua insinyur sipil pandai matematika. Susanto bukan insinyur sipil. Maka, tidak ada kesimpulan yang tepat. Ini yang jawab apa nih? Ada yang jawab antara A atau D. D. A, D, A, D, A, D. D itu apa D? Susanto tidak pandai dalam matematika. Nggak bisa disimpulin gini juga sih. Susanto tidak pandai dalam matematika. Di sini kan semua insinyur sipil pandai matematika. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau seseorang itu punya titel insinyur sipil, berarti dia pasti pandai matematika. Tapi di sini, di premis di sini itu Susanto, pernyataannya itu Susanto bukan insinyur sipil. Diketahui orangnya, pekerjaannya bukan insinyur sipil, tapi di sini diketahuinya apa pekerjaannya? Insinyur sipil, pandai matematika. Apa kita bisa menyimpulkan kalau Susanto ini pandai matematika atau enggak? Enggak bisa dong. Kan di sini dia bukan bukan insinyur sipil. Jadi di sini hanya ada premis tentang insinyur sipil aja. Satu ini aja, pernyataan ini aja. Jadi fokusnya ke sini. Jadi kesimpulan yang tepat adalah tidak ada kesimpulan yang tepat. Oke, betul. Kesimpulan yang tepat adalah tidak ada kesimpulan yang tepat. Jawabannya yang A. Nice. Jawabannya yang A. Betul ya? Terus ya waktunya tinggal 1 menit. Nomor 19 sama 20. Ya, 19 sama 20 pas nih. Jika Jakarta adalah kuda, Surabaya adalah sapi, dan Medan adalah apa nih? Teka-teki. Oh ya, teka-teki. Ayo, ada yang bisa ini nggak? Ada yang bisa menalar nggak ini? Harimau. Wih, petung ini juga ya. Cepet juga ya. Kenapa nitung? Kenapa jawab harimau? Sama-sama kaki 4. Oke, nice. Wah, betul banget. Jakarta, kuda, sapi. Medan adalah... Tuh, jadi kata kuncinya itu adalah kaki empat. Mm-mm. Berkaki empat. Hewan yang berkaki empat. Hewan yang berkaki empat. Nah, betul. Jadi jawabannya yang harimau. Terus nomor 20 sekalian. Satu lagi. Semua anak bergembira jika bermain di taman wisata. Hari ini semua anak bermain di taman wisata. Maka kesimpulannya adalah C. yang C.
Hari ini tidak ada anak yang tidak bergembira. Semua anak bergembira jika bermain di taman wisata. Hari ini semua anak bermain di taman wisata. Jadi pasti semua anak gembira dong. Nah, di sini ada nggak semua anak bergembira? Nggak. Semua anak tidak bergembira. Tidak semua anak bergembira hari ini tidak ada. Nah, ini kan sama aja ya yang sini. Sama aja adalah semua anak bergembira. Jadi betul jawabannya yang C. Oke, nice. Udah ada 20 soal yang sudah kita bahas selama sesi penilaian analitik ini. Oke, saya akhiri ya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Ana, Baik, atas materi saya sebelumnya. izin stop share. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Adik-adik semuanya, selamat istirahat ya. Malam minggu, Pak. dan pukul 9 lebih 2 menit, kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.